Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Selamat bergabung di channel Montir Online. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan tentang channel ini. Channel ini saya buat untuk berbagi sedikit ilmu, pengalaman, tutorial, atau cara-cara pemasangan di otomotif atau di kendaraan kita. Nah, untuk video saya pertama, saya ingin memperkenalkan suatu alat bernama GPS tracker. Gunanya yaitu untuk melacak kendaraan, posisi, atau merekam pembicaraan di dalam kendaraan. Seperti judulnya, GPS ini sebenarnya harganya murah sih. Kalau kita beli online nggak sampai 500.000. Hanya saja jika sudah sampai ke variasi, harganya bisa sampai 1 juta lebih. Kenapa mahal? Karena fiturnya yang memang super canggih. Kalau soal pemasangannya sih gampang banget, mudah. Kabelnya pun nggak banyak, nggak ribet-ribet kok. Nah, oke, kita langsung saja. Ini udah ada GPS-nya, GT06N. Pertama-tama siapin dulu alatnya. Nih alat utamanya nih, penting banget nih buat nyari jalur setrum. Tespen, tang, obeng, solasi. Dah cukup punya aja alatnya. Nah, kita bongkar dulu ya alatnya. Nah, ini dia. Singkirkan dulu. Di dalamnya udah ada modul GPS-nya. Ya, ini bro, udah ada modulnya. Di sini ada juga nomor emailnya udah ada. Mana ya, ini ada nomor emailnya juga, ada wiring diagramnya, komplit sih, bisa dibaca langsung di sini. Ini ada buku panduannya nih, buku panduannya satu bahasa Inggris nih, kalau yang orang sekolahnya tinggi tuh. Kalau buat kita orang-orang awam nih pakai bahasa Indonesia gampang. Ini kabel-kabelnya, kita buka dulu kabelnya. Kabelnya pun cuma ada 4 biji, nggak banyak. Ini relay buat hidup matiin kendaraan. Ini kabel mikrofonnya buat mendengar pembicaraan. Ini kabel emergency. Biasanya kalau yang dipasang sih, yang ini nggak dipasang. Oke, pinggirkan dulu. Ini jarang dipakai. Yang penting mah ini mikrofon satu, relaynya nih satu, ini modulnya, ini kabel-kabelnya. Oke, langsung saja penjelasannya kalau buat pemasangan di mobil. Ini ada 4 kabel warna merah, kabel Strom Plus. Sambungin aja langsung ke kabel plus. Biasanya sih kabel yang di bawah dashboard, yang dekat kunci kontak. Nah, di situ itu ada kabel plus. Yang ini kabel ground. Kabel ground, kabel min, atau sambung ke baut-baut di bodi-bodi mobil. Cari posisi ground yang paling bagus. Nah, yang putih ini ke strom kontak on. Jadi begitu di kunci kontak, di kontak on, dia mengeluarkan strom. Nah, sambung ke kabel itu. Kalau yang kuning ini, kuning namanya, ini buat kontrol relay. Ini disambungkan sama ke relaynya juga, outputnya istilahnya. Nah, ntar bagian ke relaynya kita jelasin. Ini relaynya ada 4 biji kabelnya. Nah, kabel utamanya yang ini yang buat ngemutus, nyambungin arus. Kabelnya gede-gede. Nah, yang 2 ini, yang satu ini plus. Ini cara kerjanya min plus atau bolak-balik ya, bisa. Nah, karena warnanya udah warna putih, ini bisa kita sambungin langsung ke warna putihnya juga. Ini buat kontak on. Nah, karena warna putihnya plus, berarti yang warna kuningnya min. Nah, kita sambungin juga ke yang dari sini, dari modulnya GPS. Modul GPS ini sesuai perintah dia ngeluarin strumnya min, istilahnya main ground.
Nah, jika ini udah tersambung, nah yang kabel 2 ini, yang satu ini biasanya kalau saya masang di mobil, saya nggak ngambil ke arus buat pompa bahan bakar. Terlalu beresiko kalau mobil lagi ngebut tiba-tiba bahan bakarnya kesendat-sendat, beresiko. Saya biasanya nyambungnya ke dinamo starter. Nah, jadi dinamo starternya saya potong, saya putus. Nah, saya lewatin ke relay. Jadi lebih aman. Nah, kalau mobil udah berhenti, ya udah dia nggak bisa dinyalain lagi. Nah, ini satunya ke kontak, yang ke lari ke dinamo ke kabel kontaknya. Nah, yang ini ke kabel dinamo starter. Jadi kalau kita perintah matikan mesin, nah setelah mesin mati dia nggak bisa lagi nyala. Tuh, kita perintah hidup baru dia nyambung lagi gitu. Jadi mobil lebih aman. Nah, itu tadi setelah pemasangannya. Ini satu lagi nih, mikrofon nih. Ini colokin aja ke soketnya sini, ada soketnya, dia udah tersedia. Harus yang sama ya, jangan salah soket. Kalau bukan pasangannya nggak boleh dimasukin. Gitu. Nah, peletakannya ini bisa di belakang speedo, di bawah dashboard, atau kalau lebih jelasnya lagi bisa dimasukkan, diselipkan di atas plafon lewat pilar. Nah, itu lebih jelas suaranya tuh. Yang penting letaknya di bagian depan mobil aja. Oke, jika sudah terpasang semuanya, kita tinggal cara mengaktifkannya. Pertama-tama, kita sediakan dulu SIM card yang udah didaftar. Kita isi pulsa minimal 20.000. Nah, penting nih, itu SIM card harus dipakai buat nelpon dulu dan nerima telepon. Istilahnya sudah melakukan panggilan pertama. Nah, baru kita masukkan ke modulnya. Nah, kalau mau yang bagus sih biasanya saya pakainya simpati. Katanya jaringannya lebih luas gitu. Nah, setelah SIM cardnya siap, kita masukkan di slot SIM cardnya, baru kita nyalakan tombol on off nya nih. Kita geser ke kanan, klik. Nah, kita lihat di bagian depan. Jika lampunya sudah berkedip-kedip, berarti GPS nya sudah nyala. Oke, kita tutup. Di sini ada 3 lampu indikator. Yang pinggir ini buat sinyal GPS, ini baterai, dan ini sinyal GSM. Selanjutnya, untuk mengaktifasi kartu tadi GPS, pertama-tama langkahnya kita ketik dulu format SMS ke nomor GPS-nya. Sebagai contoh, langkah yang pertama, ketik SOS huruf besar semuanya, koma A, koma nomor HP kita yang buat ngecek atau kontrol posisi GPS. Terus, jika sudah terkirim ada balasan oke, berarti aktivasi kita sukses. Nah, selanjutnya baru kita ketik lagi format yang kedua untuk nomor pusat dari GPS ini. Caranya ketik format SMS center CENTER, A, nomor HP kita yang buat ngecek. Nah, jika sudah, pasti akan ada balasan oke. Jika kedua format tadi udah kita aktivasi, kita ketik, dan sudah dibalas oke, berarti GPS kita udah bisa dipakai. Nah, buat ngecek lokasi atau menghidupkan kendaraan segala macam, itu di buku petunjuknya nih ada. Contohnya, buat ngecek posisi kendaraan, kita ketik URL, huruf gede semuanya. Pagar, nggak usah pakai spasi. Jadi URL, pagar, kita kirim ke nomor GPS ini, nanti GPS akan mengirim balik balasan yang isinya link
posisi kendaraan, atau link Google Map. Nah, situ. Kalau buat menghidupkan matikan kendaraan, umpamanya bisa kita ketik relay. Nah, di sini ada semuanya. Nah, itu tadi tutorial cara pemasangan GPS di kendaraan. Nah, jika kita bisa masang sendiri, maka kita akan lebih hemat dana, sekitar 700 ribuan, lebih irit. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian dulu. Kalau ada kekurangannya, bisa kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Salam otomotif.